Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian yang berbahagia? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tetap dalam naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Asmaul Husna. Pada hari ini Bapak ingin menyampaikan tentang Asmaul Husna Al-Malik. Al-Malik, tentunya anak-anak saya sudah tahu tentang Al-Malik. Artinya adalah Maha Merajai. Ada sebuah gambar, mungkin anak-anak bisa mengamati sebelum Bapak ingin menjelaskan lebih lanjut. Gambar apakah ini? Ini adalah, tentunya anak-anak sudah mengetahui tentang Raja Fir'aun. Kemudian kenapa Fir'aun ini mengaku dirinya sebagai Tuhan? Dan tahukah kamu siapakah yang Maha Raja yang merajai alam semesta ini? Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kepada Al-Malik. Al-Malik artinya Zat yang Maha Raja. Bahwasanya dialah Allah yang merajai segala raja dan Zat yang berkuasa di bumi ini. Yang memiliki kerajaan berarti memiliki kewenangan mutlak untuk mengatur dan memutuskan kepentingan seluruh makhluk tanpa butuh bantuan siapapun, tanpa bisa dihalangi, tanpa butuh pendukung siapapun. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki kekuasaan itu dengan dibarengi keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu anak-anakku sekalian yang berbahagia, Al-Malik mencakup seluruh sifat keagungan, kekuasaan dan keluasan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya tidak ada satupun yang luput dari pengetahuan Allah. Allah lah yang berkuasa mewujudkan ketentuannya berupa pahala maupun siksa. Seperti contoh anak-anakku sekalian, jabatan, kekuasaan, kewenangan, kedudukan, kemuliaan, ini semua ada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika di dunia ini kita banyak menjumpai orang yang berkuasa, memiliki kewenangan, jabatan yang tinggi, memiliki kewenangan, kekuasaan mengatur segala sesuatu, maka Allah lebih kuat dan lebih berkuasa dari semua itu. Anak-anakku sekalian yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di samping itu Allah berkuasa di seluruh jagat semesta raya ini. Maka dialah Allah yang berkuasa pula untuk mencabut dan memberi kekuasaan pada siapa yang dikehendakinya. Oleh karena itu, dengan kekuasaan dan kerajaan Allah inilah anak-anak sekalian, bahwasanya Allah itu adalah sempurna dan tidak terbatas kekuasaannya itu. Tidak dapat disentuh dan dipengaruhi oleh siapapun. Nah, kita sebagai hamba, sebagai manusia yang dhaif, yang kecil, yang lemah, harus bersikap rendah hati. Inilah yang bisa kita ambil dari hikmah memahami Al-Malik. Kita sebagai manusia harus bisa rendah hati, tidak sombong, tidak sewena-wena, tidak angkuh dengan kekuasaan yang bersifat semu dan sementara ini. Oleh karena itulah kita harus meyakini bahwa segala sesuatu yang ada di tangan kita ini sejatinya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan saja dan dengan cara bagaimanapun, dialah Allah pasti akan mengambilnya kembali. Anak-anakku yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan mengenal Allah dengan Al-Quddus. Al-Quddus, mungkin anak-anak sudah tahu apa arti Al-Quddus, zat yang maha suci. Seperti hanya Allah berfirman di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 1,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Yang artinya senantiasa bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan di bumi, Raja yang maha suci, yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Nah, oleh karena itu anak sekalian, kita sering melakukan sebuah kewajiban dan perintah Allah, kita disuruh untuk berwudu dulu, ataupun melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Karena apa? Secara tidak langsung kita mentauladani dari sifat Al-Quddus, yaitu kita berwudu sebelum melaksanakan sholat, ya kan? Kemudian tubuh kita harus bersih dari kotoran, dari najis. Kemudian menyucikan pikiran kita dari niat yang jelek, niat yang buruk, prasangka yang buruk, nafsu yang kotor. Karena niat buruk akan menghasilkan sebuah kejahatan yang sangat membahayakan bagi kita semuanya. Oleh karena itulah, dengan Al-Quddus, bahwa Allah itu maha suci, maka Allah menyukai kebersihan, Allah menyukai kesucian. Oleh karena itulah, dengan kita memahami bahwa Allah adalah Al-Quddus, Allah adalah maha suci, tentunya bahwa Allah itu suci, bersih dari sifat keji, dari sifat jahat, dari sifat negatif dan lain sebagainya. Kita disuruh untuk membaca tasbih terus, mensucikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengakui bahwa Allah adalah maha suci. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan dengan penjelasan Al-Quddus bisa menambah kekuatan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sifat Allah, dari asma Allah Al-Aziz. Al-Aziz merupakan salah satu asmaul husna, yang berarti Allah Subhanahu wa ta'ala ini maha perkasa. Maksudnya bagaimana Allah itu maha perkasa? Dia dapat berbuat sesuai dengan kehendaknya. Jika dia Allah menghendaki banjir, akan terjadi banjir. Sangat mudah Allah membuat banjir. Gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, bagi Allah itulah hal yang sangat mudah. Ini salah satu contoh bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Al-Aziz, yaitu Allah maha perkasa, yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Allah Subhanahu wa ta'ala pastilah zat yang maha perkasa. Dia telah menciptakan alam seluruh isinya tanpa bantuan siapapun. Dialah yang melakukan sendiri, mengatur makhluknya sendiri. Zat yang mampu melakukan hal tersebut tentulah zat yang maha perkasa. Di dalam Al-Quran surat Yasin ayat 1-5, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Yang artinya bahwa wahai Yasin, yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demi Al-Qur'an yang penuh hikmah, sesungguhnya engkau sungguh adalah termasuk para rasul yang berada di atas jalan yang lurus, yang diturunkan oleh Allah yang maha perkasa dan bijaksana. Nah, dari sinilah anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah, bahwasanya Allah adalah merupakan sumber dari segala kekuatan yang ada. Kita sebagai manusia tentunya harus mencari sumber kekuatan itu. Tentunya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkaitan dengan Al-Asma'ul Husna Al-Aziz, yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah memiliki sikap tegar dalam menghadapi segala masalah, tegar dalam menuntut ilmu, menjalankan perintah, menjauhi larangannya, dan menghadapi musibah yang datang, serta selalu memiliki akhlak dan watak izzah, kuat dan tangguh dalam menggapai cita-cita yang mulia. Mudah-mudahan berguna bagi anak-anakku semuanya. Tetap semangat, tetap sehat,
Dan dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.